Baik, selamat siang. Siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Gusnia Rahmarisna selaku HR di sini. Nah, biasanya saya dipanggil Nia. Kalau boleh tahu mbaknya namanya Abel ya? Ya, betul. Oke, bisa dijelaskan mbak latar belakangnya sebagaimana? Jadi saya itu fresh graduate dari Universitas Muria Kudus. Ya. Dari Prodi Sistem Informasi. Program yang saya kuasai itu JavaScript, Laravel, terus Python, terus bahasa C Sharp, ya itulah. Desain juga. Oke, berarti udah berpengalaman dalam melakukan program website ya mbak ya? Ya. Oke, boleh tahu boleh diceritain mbak gimana mbak dalam memproses selama ini? Dari beberapa proses kayak penilaian waktu kuliah waktu itu, ya emang ada error-errornya lah, kayak error human troubleshooting atau apa gitu, tapi error-error itu semua bisa diperbaiki kok. Oke. Kalau boleh tahu website seperti apa aja udah pernah dibuat? Websitenya tuh seperti kayak website penjualan, terus ada website inventory, terus dan sebagainya kayak rental gitulah. Pas website penjualan itu, kalau boleh tahu langkah-langkah mbaknya gimana dalam membuat itu tadi? Dari penjualan sih aku pakainya enggak desain sih, pakainya ke Bootstrap yang instan aja. Oke. Dalam melakukan programming website itu tadi kan perlu adanya kayak pencarian informasi dan lain sebagainya. Mbaknya gimana kayak gitu? Aku kalau coding kayak error kan pastinya kan nyari-nyari kan, kenapa nih errornya gitu kan, Bu. Nah, jadinya tuh ya adanya AI kayak black box AI ChatGPT ya untuk benerin itu codingan sintaknya gitu. Soalnya kita nggak tahu yang salah tuh di mana. Oke. Terus biasanya kak dalam meninggalkan informasi lain sih katanya kan ada yang error mulai dari ChatGPT. Sebelum itu mungkin cari dari sumber-sumber lain atau gimana? Kalau di sumber-sumber lain mungkin hanya ada beberapa doang sih, kayak ya basic dasarnya aja lah gitu, kayak kurang titik koma atau titik gitu. Oke. Typo. Untuk mbaknya sendiri untuk memastikan kalau sumber-sumber yang dipakai tadi itu akurat atau gimana? Jadi gini, enggak masalah akurat atau enggaknya, cuma kalau codingannya udah benar ya udah benar gitu. Enggak masalah akurat atau enggaknya. Waktu dalam proses pembuatan website tadi yang penjualan sama rental nih, apa sih kayak perbedaan pembuatannya kayak gimana? Dari desainnya juga sih, desain kayak penjualan mah kayak di Shopee gitu. Kalau rental kayak pasti ada waktu pengembalian kendaraan, terus waktu apa ya, biasanya kayak itu loh, waktu pengecekan kembali mobil kalau ada yang rusak atau gimana kan gitu, ganti rugi yang itunya, yang nyewanya gitu. Oke. Tadi katanya pengembalian rusak itu berarti pernah ada terjadi sebelumnya? Soalnya kayak seumpama orangnya tuh ya kayak mabok atau gimana, itu kan masalah dia sendiri kan, terus dia nyerempet motor atau apaan pasti kan lecet-lecet gitu, yang ganti rugi ya orangnya gitu. Website tadi ada JavaScript terus banyak tadi. Itu biasanya mbak paling sering gunain apa? JavaScript, Laravel. Kenapa pilih itu? Soalnya ya mudah dipahami aja, soalnya udah sering digunain waktu kuliah juga, jadinya mendalami banget lah. Dalam seminggu mungkin mbak bisa bikin berapa website atau apa?
mungkin sehari biasanya kayak gitu? Website kalau seminggu bisa sih kalau niat. Biasanya ya kita ya sebagai programming juga kalau em, ngerjain codingan itu tengah malam, kalau siang hari itu otaknya enggak nyangkut lagi, jadinya 1 minggu lebih lah selesainya gitu. Oke, tapi kadang kan ada beberapa deadline nih dari klien dan yang lain-lain yang minta sekiranya itu eh, 5 hari, 3 hari jadi itu gimana? Mungkin 5 hari itu kayak 3 hari jadi aku nggak itu nggak memungkinkan kalau hasilnya tuh memuaskan sesuai keinginan, nggak jamin lah gitu, soalnya dengan waktu secepat itu juga takutnya ya gitulah, takutnya nggak sesuai ekspektasi atau ada error atau apa, soalnya kan dibuatnya cepet disuruh cepet dengan waktu sesingkat-singkatnya. Oke, tapi kalau itu tadi kan yang sebagai klien itu terus kenapa harus 3 hari harus 3 hari, mbaknya bakal kasih apa kayak Ini responnya? kalau 3 hari kayak kliennya bilang 3 hari mbak bisa, kalau nggak bisa 3 hari ya aku sebenarnya ya ngajarin aja gitu, kalau ada barang yang tidak memuaskan atau koordinatnya tidak memuaskan atau ada yang error atau apa ya bukan salah aku, dia yang nyuruh sesingkat-singkatnya gitu, soalnya kan kita kalau pengen lebih sempurna kan 1 minggu lebih gitu, kalau 3 hari kan em, kayak cepet-cepetan lah gitu. Tapi seperti kayak rental dan lain-lain itu kan mungkin kalau lebih ribet daripada yang penjualan ya kak. Biasanya kalau dalam kayak penegosiasian dan lain-lain di kampus kadang ada kayak kurang teliti atau apa dalam pengerjaan nggak mungkin? Kurang telitinya ada, apalagi codingan ya, codingan kayak kurang titik aja udah error, kayak tipe digit atau huruf kapital di depannya jadi kecil itu ya error, jadinya kita juga nggak tahu kalau errornya kayak titik doang gitu, sampai ini errornya kenapa, sampai nyari-nyari artikel lah kenapa error gini, ternyata cuma kurang titik doang. Artikel apa biasanya? Biasanya tuh artikel-artikel kayak pembelajaran gitu lah, pembelajaran dasar kayak if itu kan if terus apaan gitu kan, itu kan ada kode-kodenya lah, itu terus kita cocokin ke codingan kita, cocok atau enggak, kalau cocok, kalau gitu ada yang kurang codingannya gitu, kalau udah ngerasa kayak udah cocok terus kayak error juga, itu mungkin kurang kurang titik koma atau apaan gitu. Oke. Cara penyelesaiannya mbaknya biasanya gimana kalau udah kayak sampai pusing-pusing gitu loh ini? Soalnya kan biasanya kan dari banyak kayak gitu kan kayak titik koma kan nggak yang terlalu kelihatan ya. Ya, biasanya aku itu sih ya nenangin diri dulu sih, kayak diam terus ngelamun mikir ini jalan keluarnya gimana gitu ya, sambil nyari-nyari juga informasi gimana. Biasanya kalau ide muncul atau pemecahan masalah muncul tuh uh, waktu di kamar mandi. Oh ya ampun. Ah, gitu ya. Iya. Ya, tadi katanya kan coba nyari-nyari sumber-sumber. Biasanya sumber kalau selain artikel itu apa lagi? Sumber selain artikel ada website namanya Litry School, itu website buat itu buat pengkodingan dasar lah gitu, bisa tuh yang nggak paham coding terus belajar di situ jadinya bisa gitu. Kalau selama wah ini kan katanya lulusan SI ya, itu biasanya dalam penugasan dari dosen-dosen atau yang lain kan biasanya di tenggat waktu tuh. Nah, itu pernah kecolongan nggak kayak lebih dari deadline atau yang gimana? Lebih dari deadline pernah,
Tapi yang sering itu intinya jangan lebih dari deadline, tapi isi laporannya agak kurangin dikit gitu, enggak full gitu lah, seharusnya kan full tapi itu kurangi dikit soalnya kayak udah error kan, terus error, terus takutnya kalau deadline-nya apa melebihi batas takutnya enggak dinilai. Kalau dalam perusahaan kayak gitu gimana? Padahal kan kalau deadline kan emang harus udah siap kumpul nih, soalnya kan dituntut sama klien, itu gimana? Kalau itu sih mungkin diusahain lah, kan namanya juga klien adalah raja kan, jadinya ya diusahain bisa gitu kan. Di dunia pelajar sama di dunia kerja kan harus beda gitu. Kalau di dunia pelajar kan masih belajar lah, coba-coba. Kalau dunia kerja kan harus sungguh-sungguh gitu. Kalau tiba-tiba mbaknya ini nggak sengaja ketemu sama klien nih, kliennya rese dan lain-lain, itu gimana? Dari respon Ya harus direspon dengan baik lah, namanya juga klien. Kalau ngutarain rasanya kayak rasa ngamuk-ngamuk apa-apa, ya udah didengerin gimana gitu, kayak masalahnya apa, terus kita nyari komentar masalahnya gimana. Terus mungkin bisa mbaknya ceritain lagi tuh tentang kayak pengalaman lainnya di kampus mungkin Pengalaman lain ya, kalau yang, di yang menyangkut dalam lingkup website pemrograman ini. jasa pemrograman, aku waktu itu juga buat kayak semacam game pakainya apa ya, Alice berapa gitu. Itu sumpah kayak susah banget gitu loh. Seharusnya kan kalau ada animasinya kan seru lah gitu, cuma kayak codingannya tuh cuma ditarik-tarik doang gitu, enggak diketik. Tapi itu tuh buat pusing aja gitu bentukan desain aplikasinya. Jadinya kelemahan tuh di situ sih, kayak buat game gituan. Yang dipusingin apa kalau boleh tahu? Di desain itu tuh desain UI UX dari Alice itu tuh bingungin, soalnya kayak ya bingungin aja lah gitu. Terus ngelek juga kan, itu pakai laptop sendiri ya tau lah itu ngelek. Terus jadinya ya udah sih, jadinya waktu itu matkul apa ya, matkul pemrograman dasar itu aku dapat nilai AB. Tapi ya alhamdulillah sih. Ngoleknya itu di bagian mana? Ngolaknya waktu bagian ngeran kan langsung ke gamenya kan. Nah terus waktu kita itu jalanin gamenya itu ngelek, ngedelay lama banget, terus baru jalan lagi gitu. Kalau itu mungkin yang mbak lakuin apa? Kalau udah tahu itu ngelek terus mungkin error. Sabar dan tabah. Kalau error kita nyari itu, nyari apa ya, permasalahannya gimana gitu. Kalau nggak tahu, kalau kepepet atau nggak tahu gitu, nanya ke asdos. Kalau asdosnya nggak tahu ya nanya ke dosennya gitu. Itu kan mbak bilang ke BML tadi kok bagian narik ya. Iya, Itu nariknya kan kayak apa kok sampai pusing gitu? nariknya tuh di bagian halaman. Halaman itu di pojok kayak bagian bawahnya itu tuh ada codingan kayak if else, terus apaan seterusnya, itu kayak boolean, terus apaan itu tuh di bawah kan disyarat terus diketik, disyarat diketik kan bingung kan, syarat ketik. Iya, kalau dosennya apa itu pelan-pelan, ngejelasin pelan-pelan, dosennya tuh speedrun coy. Oh,
gitu. Oke. Jadi mbak harapnya kayak yang pelan-pelan kayak gitu. Berharapnya kan ya namanya juga mahasiswa baru belajar, masa iya suruh cepet gitu kan. Terus setelah itu tadi kan udah selesai tuh matkulnya, mungkin mbaknya ada coba mengulang lagi nggak, kayak pembuatan itu lagi diulang-ulang atau gimana? Diulang-ulang lah. Tiap hari sih, kayak ya mungkin buat pengalaman aja sih gitu. Meskipun nggak tahu berguna atau enggaknya di dunia kerja ntar. Oke, tadi kan mbaknya bilang kan kalau itu kan tanya sama asdos sama dosen, itu kira-kira kadang dosen memberikan respon seperti apa ya? Apakah respon jawaban itu mau sesuai atau gimana, atau mungkin kurang memuaskan kayak gitu, terus mbaknya cari solusi lain atau alternatif lain? Kalau asdos kan, kalau asdos pasti ada nggak tahunya kan, kayak ada aku nggak bisa dibenerin ini, disuruh ngulangin lagi gitu. Tapi aku mah nggak mau ngulangin kan, udah ngulangin dari pertama sampai akhir, masa ngulangin lagi kan. Terus aku nanya ke dosen, terus dosennya ngarahin kayak ini kurang ini kurang ini. Jadinya kalau lebih baik nanya ke dosen daripada nanya ke asdos. Asdos kan ya kayak kita lah. Wah, kayak ribet banget ya mbak ya. Iya banget, asli pusing aku. Begitu. Terus kayak ini kan udah pernah PKL dulu kan ya. Itu pas ngadepi katanya banyak, mbaknya PKL gimana? Di dinas pariwisata Bagian apa tuh mbak? itu dari bagian kebudayaan. Jadi kita tuh kayak buat aplikasi gitu, aplikasi kebudayaan gitu kan, buat ngenalin kebudayaan. Seumpama di dinas pariwisata kan ada dinas pariwisata Kudus kan, terus kita ngenalin kebudayaan dari atas, dari pucuk Gunung Muria sampai titik terakhir gitu. Kebudayaannya apa sih, kayak adat istiadatnya juga apa gitu. Pasti kan per desa juga beda-beda kan gitu. Oh iya, itu dulu tuh yang paling mbak ingat itu yang kamu masukin tuh budaya apa aja sih di situ? Budaya apa ya? Ya biasanya kayak budaya di sekitar Kudus aja sih. Ya, nama budayanya apa gitu? Mbak ingat? Lupa sih, udah lama gak. Itu perkenalan itu terus sasarannya tuh gimana? Jadi sasarannya tuh kita kayak opening sama di musim kreatif kan. Kita opening kayak kayak ngejelasin gitu, kayak bentuknya tuh kayak digital, kayak namanya apa ya, itu loh yang kayak VR, virtual reality, tapi bentuknya itu asli kan. VR kan biasanya pakai kamera itu kan di mata. Terus kalau kalau di sana itu enggak, namanya apa ya, lupa aku. Intinya itu, terus jadinya semua orang tuh pada bisa lihat gitu, kayak memanjakan mata gitu kan, kayak seumpama tradisinya gini, kayak bentuknya kayak gini-gini. Jadinya itu ada konsep geraknya tapi di nyata gitu. 3D, Ya 3D. kayak 3D gitu. Dalam pengerjaannya dulu tuh berapa lama kira-kira kak bikin itu? Kalau berapa lamanya sih, lama sih ya, mau 2 bulan, 2 bulanan lah gitu. Berarti itu dibuat secara ini? Ya secara tim, soalnya kan masa iya sendirian mah susah kan ya. Makanya jadinya ya gampang gitu, sesuai tim. Kalau tahu, boleh tahu mbaknya dulu di bagian apa nih dalam tim itu? Aku dulu bagian kayak analis bisnis, kayak analisis kurangnya apa, terus
kayak error apa gitu, kurangnya apa, kan yang kayak yang buat sistem siapa, kayak ini kurang ini kurang ini gitu loh. Sistem Analisis, iya. yang dianalisis itu apa, terus kesalahan apa biasanya ditemukan? Biasanya kesalahan dari bentuk kayak alur cerita, kan biasanya ada alur ceritanya gitu kan, dari alur cerita seumpama alur ceritanya tuh enggak kayak gitu, malah kayak dibalik atau salah gitu, terus aku bilang kayak ini salah, seharusnya gini gitu ya. Kalau yang codingan error aku ya kayak neliti kayak oh ini seharusnya ditambahin ini gitu biar jadinya kayak gini gitu. Oke. Jadi kayak analisis dari kesalahan, terus jangan mbaknya menyampaikan kesalahan ke teman-teman, ke tim itu gimana biasanya cara komunikasinya? Cara komunikasi ya kayak ke teman biasa lah, komunikasi biasa. Kalau sama teman deket mah kayak biasa, kalau ke orang lain kayak nggak deket mah kayak ya santai tapi sopan lah gitu. Museum loh. Sama 2 bulan itu biasanya mungkin ada, itu dari deadline-nya 2 bulan atau deadline itu bebas kalau kata? Deadline-nya sih bebas, kan tergantung kita juga kan, jadinya ya emang itu bebas, nggak harus dari sananya, nggak harus bilang kamu harus selesai ini, enggak sih. Dari sananya juga itu bilang terkait apa aja yang harus dimasukkan atau enggak, dari kayak request dari klien kayak gitu Ya. request dari klien di dalam website tadi harus ada ini Kalau request mah pasti ada kan, namanya juga sebelum buat program itu kita tuh nanya-nanya, analisis permasalahannya gimana, terus ada ide nggak, masukan dari apa gitu, terus kita masukin ke program. dulu. Dari sananya mintanya kayak gimana? Dari sana mintanya ya emang gitu kayak kebudayaan, tapi sesuai situasi gitu lah. Soalnya kan kalau diomongin secara mulut ke mulut pasti kita bayangin, pasti beda-beda kan kita bayangin lah, jadinya kita buat itu biar bayangan kita tuh sama. Oke, buat kan beda bayangan sama, gimana cara kita kayak mbaknya meluruskan pandangan satu panjang sama klien tapi gimana? Satu pandang dengan klien lain, kita tuh buat desain sketsa kayak gambar gitu, harus kayak aku gambar kayak gini nggak pak gitu, terus katanya bilang kayak oh seharusnya nggak gitu mbak, seharusnya kayak gini aja, terus kayak direvisi, pasti banyak revisinya mbak. Revisi tulisannya kadang rewel nggak klien yang sana? Kalau rewel pasti kan, namanya juga manusia boy. Terus dalam kayak apa namanya, dari sana ketika tadi kan udah selesai itu dalam waktu jajan, respon dari sananya mana boleh diceritain kayak gimana? Ya respon biasa sih, waktu lihat sih senyum-senyum gitu ya, kita mah kalau lihat klien senyum-senyum mah kita puas aja gitu, hati senang coy gitu. Oke. Kayaknya sebenarnya kayak ada bilang sesuatu mungkin kayak lagi atau gimana? Kalau melihat hasilnya gimana? Waktu itu sih ya bilangnya ya memuaskan gitu lah, kalau ke situ lagi kayaknya enggak. Tadi kan banyak banget yang udah terus ada banyak perbaikan tadi ya. Dalam perbaikan itu ada nggak satu momen yang benar-benar kayak wah ini ribet banget ini kayak gitu selama dari kuliah? Momen ribet sih Yang paling kayak perbaikan yang paling benar-benar yang gencar kayak gitu? perbaikan mungkin kalau waktu kuliah, perbaikan kayak tugas sih, apalagi tugasnya
di deadline-nya hari yang sama itu coding semua. Ya siapa yang nggak pusing gitu, ya satunya error satunya juga error coy, dan deadline 1 minggu, siapa yang nggak pusing gitu. Kalau dua-duanya error tadi ini kamu bakal gimana? Dua-duanya error, kalau sampai akhir nggak bisa ketemu gimana itunya, kan datanya 1 minggu doang kan, ya jadinya ya dikumpulin apa adanya lah gitu kan, bentuknya laporan. Kalau error, entah kalau ada pertemuan matkul besoknya lagi baru ditanyain ke dosennya gitu, kenapa kok begini pak. Jadi langsung dikumpulin gitu aja. Ya mungkin cukup sekian Mbak Abel, terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama. Mohon ditunggu untuk informasi selanjutnya. Iya. Dari Mbak Abel. Terima Iya. kasih. Makasih Bu. Iya. Ibu Ira, perkenalkan nama saya Gustiana Marisna, NIM 2022 667. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, Bu.